Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babusani, bab yang kedua. Tarikhut tafsiri, tentang sejarah tafsir. Sana'lamu fi hadzal babi tarikhut tafsiri wajizan. Pada bab ini kita akan mempelajari sejarah tafsir secara ringkas. Wa nasta'ridu nusyu'ahu ayaman nabi. Akan ada pembahasan kemunculannya di zaman Nabi, wa numuwahu, dan perkembangan hadis atau tafsir, dan perkembangan tafsir fi ahdi sahabati wat tabi'in, pada masa sahabat dan tabi'in. Tsumma natahaddatsu an tawassu'ihi, kemudian kita akan membicarakan atau membahas perluasan tafsir, tahu perkembangan tafsir, fima ba'da dzalika, setelah era sahabat dan tabi'in. Hatta nantahi fi isti'radina ilal asril hadis, sampai pembahasan kita nanti berakhir pada pembahasan tafsir di zaman atau pada masa yang baru atau modern. Wasanaksimu kalamana. Wasanaksimu kalamana, kita akan membagi pembahasan kita haula tarikh tafsir, tentang sejarah tafsir ini, ila arba'ati fusulin, menjadi 4 fasal. Al-faslul awal, fasal pertama, at-tafsir fi ahdin nabi, tafsir di masa nabi. Al-Quran kitabun arabiyyun mubin. Quran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, berbahasa Arab yang jelas. Nazala ala rasulil karim liyuballighuhu qaumahu al-fusuhaul bulagha. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kaumnya yang fasih berbahasa dan ahli sastra. Falam yastahlik fahmuhu bil ijmali ala mu'azzamihim. Jadi tidak terbatas pemahamannya secara global, kepada orang-orang yang mayoritas dari mereka. Idza stasnaina ma tasyabaha minhu fahamahul Arab. Jadi yang samar dari apa? Yang samar dari Quran, ya, bagi kita itu orang-orang Arab paham, karena mereka fusoha, mereka adalah orang yang fasih dan ahli balaghah. Wa kana sababan fi dukhuli adadin kabirin minhum fil Islam. Jadi karena keahlian bahasa dan sastra mereka, orang-orang Arab ini, juga karena Quran itu bernilai sastra yang tinggi, sehingga diketahui nilainya oleh orang-orang yang ahli sastra, maka itu menjadi sebab banyak orang yang masuk Islam, banyak ahli sastra yang masuk Islam. Jadi ini wakana sababan fi tuhuli adatin kabir, di nilai sastra Arab itu, nilai sastra Quran itu menjadi sebab banyak orang yang masuk ke Islam. Walakin ma'anil Quran la tuhadda wa la yuhatu biha. Tapi penafsiran Quran itu atau makna-makna Quran tidak terbatas atau tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang Arab. Walama kana Rasul aksarul khalqi fahman li hadzal kitabi kana min muhimmatihi al-asasiyah ayubayyina lin-nasi ma nazala ilaihim. Ya, Rasul tentu sebagai penyampai wahyu adalah orang yang paling paham terhadap isi kandungan Al-Quran. Sebab beliau punya tugas untuk menjelaskan kepada manusia. Wal Quran yahtawi nadratan ilal hayati wal insani jadidah halal Arab. Al-Quran itu membawa pandangan kehidupan bagi manusia, ya, pandangan kehidupan yang baru bagi manusia. Jadi diistilahkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, biasanya gitu. Di Al-Quran datang menghapus kejahiliahan orang-orang Arab. Wa min ajli dzalik fahum muhtajuna ila mazidin minasyarhi wal bayan laha. Sehingga perubahan sosial yang dibawa oleh Al-Quran ini menjadikan orang-orang Arab yang menerima Quran itu butuh penjelasan yang lebih,
hatta yaqifu 'alaiha, sampai mereka itu apa mentok atau benar-benar paham. Wa yu'awwiha haqqal wa'i la siyaman wa anna fil Qur'ani mujmal. Jadi mereka harus sadar betul apa maksud dari tujuan Quran. Apalagi di dalam Quran itu ada kalimat-kalimat yang mujmal, global. Wal am atau yang sifatnya umum, muskil atau samar. Wa fihi mufradatun la yufhimuha ba'duhum. Bahkan ada kosakata yang tidak bisa dipahami oleh kabilah tertentu. Orang Arab tidak semuanya pakai bahasa sama. Dia ada bahasa Quran yang dipahami oleh satu kabilah tapi tidak bisa dipahami oleh kabilah yang lain. Faqad kana ba'du sahabati yaktafi bil makna ijmali. Ada sebagian sahabat yang cukuplah makna global saja, makna umumnya. Li ayatil Quran wa yu'khadhu bi sihriha wa jamaliha. Kemudian menganggap mengambil pesona dari atau keanggunan dari redaksi Quran itu sudah cukup, atau makna-makna yang struktur yang indah sudah cukup, jadi tidak perlu penjelasan. Ada sahabat yang seperti itu, ada juga yang butuh penjelasan. Idzan faqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim yatafawatuna fi fahmil Qur'ani taba'an lima ya'ti. Jadi kondisi para sahabat pada masa Nabi terhadap pemahamannya ke Quran itu berbeda-beda. Jadi ada yang seperti ini. Pertama, taba'an limuwahibihim. Yang pertama, kemampuannya memahami Quran itu sesuai dengan bakat yang dianugerahkan pada mereka. Yang kedua, taba'an li'itla'ihim ala lughatihim wa adabiha wa lahjatiha. Ya, sesuai kemampuan pengetahuan para sahabat terhadap bahasa, sastra, dan lahjah atau dialek. Yang ketiga, taba'an li ma'rifatihim asbaban nuzul. Yang ketiga, pemahamannya ya tergantung pemahaman terhadap asbab nuzul, pengetahuan terhadap asbabun nuzul. Jadi ada tiga hal itu yang menjadikan kualitas tafsir pemahaman para sahabat ini berbeda-beda. Wa hakadha fa idzan katsiran min mawadhi'il Qur'an kanat tathiru ba'dul as'ilah 'inda ba'di sahabah. Sehingga ada beberapa redaksi Quran yang masih menimbulkan pertanyaan bagi sebagian sahabat. Fayuwajjihuna biha ila Rasul, kemudian bertanya kepada Nabi fi hayatihi, di masa hidupnya Nabi. Jadi ada yang tanya ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Karena ya tadi ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang tahu asbabun nuzul, ada yang tidak. Juga ada yang punya ilmu lebih terhadap sastra, ada yang kurang. Misalnya orang-orang yang dari golongan muhajirin, orang Arab, orang Mekah itu ahli sastra, sementara orang-orang Madinah tidak. Atau sebagian tok yang paham. Wa yus'alu ba'duhum ba'dha. Ada yang bertanya, wa kana yas'alu ba'duhum ba'dha. Ada yang bertanya ya pokoknya ke sahabat yang lain. An ma'anil mufradil Quran al-ghamidhah wal ayati ba'da wafatihi. Jadi saling tanya kepada para sahabat, jadi tentang mufradat atau kosakata yang masih samar menurut para sahabat yang lain setelah Nabi wafat. Jadi ketika Nabi masih hidup, para sahabat tanya langsung, tapi ketika sudah wafat, para sahabat saling belajar, saling mengajar. Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, tafsir di zaman sahabat. Kanat madatu tafsir fi ahdi sahabati ridwanullahi alaihim qa'imatun ala ma ya'ti minal umuri taliyah. Jadi pada masa sahabat, tafsir itu kondisinya sebagai berikut. Al-awal tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Jadi tafsir ya, ayat dengan ayat. Jadi ini tentu berdasarkan pemahaman, berdasarkan hafalan, berdasarkan petunjuk Nabi juga. Yang kedua, maka yahfadhuhu sahabah min tafsiratin Nabi. Jadi yang kedua, tafsir di zaman sahabat itu ya tafsir Nabi yang dulu pernah dihafalkan oleh para sahabat. Jadi kemudian diturunkan secara riwayat.
Yang ketiga, makanu yastambiltunahu minal ayat. Ada yang memang istimbat dari sahabat sendiri, ya. Jadi memang penafsiran sahabat, tapi ini tidak sembrono. Wa kana ya'tamidu dzalika ala quwwati fahmi wa idrakihim. Sebab para sahabat mengetahui benar-benar paham, benar-benar tahu terhadap makna ayat tersebut. Yang keempat, makanu yasma'unahu min amba'i ahlil kitab. Nah ini ya nggak bermasalah. Ada yang apa? Yang menafsirkan ayat karena sebelumnya atau karena belajar dari para rohib-rohib, para pendeta-pendeta ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Alladzina dakhalu fil Islam, yang masuk Islam, seperti Ka'ab al-Akhbar itu. Dia adalah mantan pendeta Islam. Mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi pemahamannya terhadap kitab-kitab masa lalu, Taurat, Zabur, Injil, itu kemudian masuk menjadi penafsir atau penafsiran terhadap ayat Quran. Asyharu sahabat fit tafsir. Jadi para sahabat yang masyhur dalam bidang tafsir ini ada banyak sekali sebenarnya. Yang pertama, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Zaid bin Sabit, wa Abu Musa al-Asy'ari, wa Abdullah bin Zubair. Wa ahamu haula'i fi tafsir al-arba'ah al-awail. Jadi yang paling utama itu empat yang disebutkan. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Wa qad tamma tartibuhum hasba ahammiyatihim fi tafsir wa kasrati mumarisatihim lahu. Jadi dihitung dari banyaknya beliau-beliau ini mengajar dan perhatiannya terhadap Quran. Fa'awsa'u sahabah istighalan bi tafsir huwa Abdullah bin Abbas. Dan yang paling sibuk dalam urusan tafsir adalah sahabat Abdullah bin Abbas yang digelari tarjumal Quran atau penerjemah Quran. Karena beliau ini dapat doa khusus dari Nabi, yaitu takwil. Jadi punya didoakan Nabi supaya paham tafsir, maksudnya seperti itu. Qimatu tafsir sahabat, nilai atau derajatnya tafsir dari sahabat. Nangduru fi tafsir al-manqul anis sahabat. Kita akan menilai, menimbang, melihat tafsir yang dinukil dari para sahabat. Yang pertama, ini karena harus berdasarkan karena riwayat, jadi status periwayatannya yang dinilai. Yang pertama, fa in kana marfu'an ilan nabi, kalau para sahabat itu kemudian bilang qala nabi, maka fahuwa hadis, maka itu adalah hadis. Lahu hukmul hadis, maka hukumnya dihukumi seperti hukum hadis. Jadi ayakuna hujjatun in hasanatuhu. Kalau sanadnya sahih maka bisa menjadi hujjah. Dua, wa illam yakun marfu'an nangzuru fihi. Kalau tidak marfu' kepada Nabi, bukan qalan Nabi, fa in kana muta'alliqan bi asbabin nuzul, tapi berhubungan dengan asbabun nuzul, au bima la yamkinu au ayakuna min qabil ra'yi, atau tidak mungkin berasal dari ra'yu, logika, wal ijtihad ataupun ijtihad, dia hukmal marfu. Jadi dihukumi marfu walaupun tidak qalan Nabi, ya. Wakana hujjatan in hasanatuhu. Jadi tetap bisa dijadikan hujjah jika sanadnya sahih. Yang ketiga, amma idza kana min qabilil ijtihad. Kalau tafsir tersebut kemungkinan berasal dari ijtihad, sahabat atau istimbat, aw laisa muta'alliqan bi asbabin nuzul, atau tidak berhubungan dengan asbabun nuzul, karena mauqufan ala sahabi, maka dihukumi mauquf. Jadi mauquf itu berarti memang qaulu sahabat. Jadi yang poin 1 dan 2 tadi standarnya sama dengan standar hadis. Jadi hukumnya juga hukum hadis. Yang keempat, wa yatahassalu min dzalika anna tafsirul marwi anis sahabi in kana muta'alliqan bi asbabin nuzul aw bima la yumkinu ay yakuna min qabil ra'yi wal ijtihadi kana mulazzaman. Poin 1 dan 2, atau yang berasal dari riwayat sahabat dari Nabi, atau sesuatu yang berasal dari asbabun nuzul, tentang asbabun nuzul, atau penjelasan sahabat yang tidak mungkin itu berasal dari ijtihad atau logika sahabat sendiri, maka kita harus mulazamah, menerima.
Wa kadzalika in kana tafsiran ya'tamidu 'ala al-lughati allati hum adran nasi bima huwa mulazamun aidan. Atau itu berasal teksnya, nasnya itu berisi tentang penjelasan mufradat atau bahasa, maka kita juga harus mulazamah, harus ngikut sahabat. Kenapa harus ngikut sahabat? Karena para sahabat adalah orang yang paling paham terhadap bahasa Arab, terutama bahasa Arab yang menjadi konteks turunnya Al-Quran pada saat itu. Amma syai'u alladhi laisa dakhilan fima dzakarnahu fahuwa bisyaklin amin ghairu mulazzamin. Adapun yang selain itu atau qaul sahabat sendiri, istimbat sahabat sendiri yang tidak ada kaitan dengan bahasa atau asbabun nuzul atau nukil dari Nabi, maka itu dihukumi riwayat secara umum sehingga tidak harus diterima. Jadi boleh ditolak, boleh memilih. Jadi harus wayang duru ila kulli ra'yin ala haddatin, semuanya harus ditimbang satu persatu. Jadi pendapatnya sahabat A dibandingkan dengan pendapatnya sahabat B, kemudian dipilih yang mana yang lebih tepat atau lebih cocok, lebih sesuai dengan kondisi si mufassir. Oke, wallahu a'lam bishawab.